Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah TIK Bapak Gali S.T.M.Com serta teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Agama Islam. Saya Selina Priyanti yang akan membahas apa itu pentingnya pendidikan agama Islam dalam kehidupan kita. Presentasi ini akan mencakup beberapa penting aspek yang akan membantu kita memahami peran pendidikan agama dalam membentuk karakter dan kepribadian kita. Berikut adalah daftar isi presentasi kita hari ini. Yang pertama, kita akan mulai dengan kata pengantar, kemudian definisi pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, kurikulum, metode pembelajaran, solusi, peran guru, dan kesimpulan, dan di akhir dengan sesi tanya jawab. Baik, jika kalian akan menanyakan hal sesuatu seputar pendidikan agama Islam, boleh di kolom komentar ya di bawah. Pendidikan agama Islam adalah komponen penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk akhlak dan karakter yang baik. Melalui pendidikan agama, yaitu kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari di dalam hidup kita. Baik, selanjutnya ada definisi dan fungsi. Pendidikan agama Islam memiliki definisi dan fungsi antara lain, yaitu ada definisi proses pembelajaran yang berfokus pada pengajaran nilai-nilai, prinsip, dan hukum Islam. Adapun fungsi, membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas tentang agama Islam atau seputaran Islam. Baik, selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan karakter dan akhlak mulia, membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang dimaksud dengan tujuan pertama adalah kita sesama manusia harus saling menghargai dan saling menghormati dan berperilaku baik terhadap sesama manusia. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan wawasan keislaman, memperluas pengetahuan tentang ajaran Islam, tentang hukum dan nilai-nilai Islam. Yang dimaksud tujuan kedua adalah kita mempelajari sejarah-sejarah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan sikap-sikap terhadap hukum agama Islam. Adapun tujuan yang ketiga, yaitu membangun individu yang taat dan beragama, mengaplikasikan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sholat 5 waktu, doa dan zikir, menjaga makanan dan minuman, puasa sunnah, dan lain-lain sebagainya. Dan berikutnya, kurikulum pendidikan agama Islam. Struktur kurikulum terbagi dalam beberapa tingkatan pendidikan mulai dari dasar hingga tujuan. Ada akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah. Yaitu kurikulum pendidikan agama Islam mencakup beberapa ketingkatan mulai dari dasar hingga lanjutan. Materi pokoknya meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah Islam, yang semuanya penting untuk membentuk pemahaman yang berkomprehensif tentang agama Islam dan seputaran Islam. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Guru memberikan penjelasan langsung kepada siswa tentang materi tertentu. Yang kedua ada diskusi kelompok. Siswa berdiskusi kelompok kecil untuk memahami dengan mengaplikasikan materi. Ya, yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah metode ceramah adalah salah satu teknik mengajar yang umum digunakan dalam pendidikan, termasuk dalam konteks pendidikan agama Islam. Metode ini melibatkan penyampaian materi oleh seorang pengajar, ya, yang disebut penceramah, kepada peserta didik atau audiens secara lain. Dan selanjutnya ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki tujuan atau kepentingan yang sama dalam berbagai konteks. Kelompok ini memiliki karakteristik dan dinamika tertentu yang mempengaruhi interaksi serta kinerja anggotanya. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa mengajarkan proyek yang terkait dengan materi pelajaran untuk penerapan praktis. Dan yang kedua ada
metode hafalan, menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan doa-doanya. Selanjutnya ada tantangan dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama ada kurangnya minat siswa. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Yang ketiga ada pengaruh globalisasi dan teknologi. Ya, tantangan dalam pendidikan agama Islam. Namun pendidikan agama Islam tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan utamanya termasuk kurangnya minat siswa, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh globalisasi serta teknologi yang kadang sulit untuk mempertahankan nilai-nilai agama Islam dan selingkungan Islam. Selanjutnya ada solusi mengatasi tantangan. Di sini ada inovasi dalam metode pembelajaran, yaitu menggunakan metode yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua ada penggunaan teknologi dalam pengajaran, memanfaatkan aplikasi dan media digital untuk pembelajarannya. Yang ketiga ada peningkatan keterampilan guru, pelatih untuk meningkatkan kompetensi dan kreativitas untuk guru. Ada beberapa solusi untuk mengatasi tantangan ini. Salah satunya adalah inovasi dan metode pembelajaran, seperti menggunakan metode yang lebih interaktif dan menarik. Penggunaan teknologi dalam pengajaran juga sangat membantu serta meningkatkan keterampilan guru melalui pelatihan. Selanjutnya ada peran guru dalam pendidikan agama Islam. Sebagai teladan, guru